Oke Mas Bro, dari kemarin aki mobil ini itu tekor terus Mas Bro ya. Aku juga bingung, orang itu datang ke toko dan konsultasi, Mas akinya kok tekor, terus kemudian saya kasih solusi, dibawa ke tokoku, tak cas kembali penuh, kemudian dibiarkan 1 hari 2 hari aman, dipasang lagi di mobilnya dipakai jalan, kok tiba-tiba besoknya tekor lagi. Nah, sekarang akan saya cek Mas Bro ya, kenapa akinya bisa tekor. Nah, ini berhubung masih sehat ya, atau strumnya masih full. Nah, kita langsung cek ya di mobil ini. Saya juga penasaran Mas Bro, ini saya nggak bawa alat ya. Ini saya nggak bawa alat apapun. Nah, ini Mas Bro. Dan yang jelas saya pastikan akinya customer ini itu dalam kondisi masih bagus strumnya. Kalau ciri-ciri aki yang masih bagus itu, yang pertama masih kuat untuk starting awal, yang kedua masih kuat untuk menyimpan energi listrik dalam jangka waktu yang lama. Durasi lama itu biasanya kalau karena akinya ini udah lama ya, udah 1 tahunan, jadi minimal 1 minggu lebih lah untuk bisa menyimpan energi listrik, tapi memang stabil ya akinya. Dan intinya saya pastikan akinya masih bagus karena sudah saya cek di toko kemarin. Nah, kali ini akan saya cari ya penyebabnya apa yang membuat aki konsumen ini itu mudah cepet tekor. Nah, kita cek ya. Oke, kita starter. Pak, tak coba starter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cegreng. Nah, artinya kondisi aki masih benar-benar sehat Mas Bro. Nah, ini ketemu ini indikator aki yang di dashboard mobil itu menyala Mas Bro ya. Ini penyakitnya di sini. Ya, aduh, kok nggak bawa alat aku. Wah. Ya Mas Bro, berhubung aku nggak bawa alat ya, jadi aku cek secara manual aja. Ini bisa kalian praktekkan kok ya, bisa kalian praktekkan di rumah ya. Oke, bisa kalian praktekkan di rumah. Nanti akan saya coba langsung, kalau semisal kepala akinya aku lepas dalam kondisi mesin hidup dan tiba-tiba langsung mati, itu tandanya alternator mobil ini bermasalah. Kalian tahu kan alternator? Alternator itu fungsinya untuk menghasilkan energi listrik yang dimasukkan ke dalam aki. Kalau alternator itu rusak, otomatis aki bakal tekor karena menyuplai energi listrik, karena menyuplai komponen yang ada dalam mobil. Jadi nggak dapat asupan listrik dari mesin ini. Jadi kita langsung ya, coba kita cek langsung ya. Ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah Mas Bro. Ini Mas Bro ya. Ya Mas Bro, langsung kita praktekkan ya. Ini kan dalam kondisi mesin hidup. Saya benar-benar nggak bawa alat. Dan kalau memastikan apakah alternatornya normal atau tidak, kita coba lepas salah satu ya. Ini kalau semisal kabelnya aku lepas satu, kalau mesinnya mati, itu tandanya alternator bermasalah, tidak menghasilkan energi listrik. Coba kita lepas. Nah, ya Pak, bener sih. Iki dinamo ampere iki. Nah, ini Mas Bro ya. Kondisi alternator positif bermasalah Mas Bro. Jadi ini ada kendala di pengisiannya. Jadi kalau semisal indikator aki yang di dashboard itu menyala Mas Bro ya, itu tandanya, oh ya Pak, wes, oke. Nah, ini masih dibetulin sama bengkel. Jadi gini, kalau semisal alternator itu bermasalah, itu ditandai oleh indikator aki yang menyala itu Mas Bro. Yang kedua juga faktor dari kondisi akinya yang bermasalah juga, itu juga bisa nyala indikatornya. Cuman rata-rata kalau indikator yang ada di dashboard mobil itu menyala, kebanyakan yang bermasalah itu di bagian pengisiannya atau alternatornya yang bermasalah Mas Bro ya. Jadi alternator ini fungsinya kalau mesin ini hidup, dia menghasilkan energi listrik masuk ke dalam aki Mas Bro ya, masuk ke dalam aki. Nah, aki ini menyuplai komponen yang ada dalam mobil. Kalau alternator ini tidak bisa bekerja secara maksimal, otomatis aki ini hanya menyuplai komponen mobil, kemudian tidak bisa menerima energi listrik dari mesin. Jadi ya pastinya ini tekor. Makanya kemarin konsumen itu cerewet, agak cerewet, betul agak cerewet. Jadi
Ki piye to? Akiku kok tekar-tekor terus gitu loh. Nah, penyakitnya sudah ketemu. Ya, penyakitnya sudah ketemu. Ini lagi perbaikan di salah satu bengkel dekat toko yang namanya Bengkel Restu Jaya Mobil. Ini bapak tukangnya. Nah, ini Mas Bro ya, indikatornya menyala ini. Ini juga lagi perbaikan di bagian kelistrikannya, Cuk. Aku juga nggak tahu ya ini bagian apa. Cuma yang jelas ini tadi sudah saya sampaikan ke konsumen saya kalau alternator mobil ini bermasalah. Solusinya bagaimana? Solusinya segera diperbaiki di bagian alternator atau dinamo ampernya. Karena kalau nggak diperbaiki, aki nanti bakal tekor terus Mas Bro ya. Ini bakal tekor terus kalau nggak diperbaiki ya. Terus kalau dibiarkan terus, misal kalau tekor dicas itu menyebabkan aki ini cepat rusak ya, cepat rusak. Jadi seperti itu. Makanya kalau kalian ada permasalahan ketika indikator aki itu menyala, segerakan bawa ke tukang dinamo ya. Kalau kalian dalam perjalanan, silakan berhenti dulu, kemudian cek secara manual dengan cara seperti itu, atau bisa membawa kunci 10. Ini tadi kan kebetulan bisa dilepas pakai tangan saja tanpa kunci 10. Dan ini benar-benar saya nggak bawa alat ya, saya nggak bawa alat, otomatis pengisiannya nggak normal ini ya. Makanya bagi kalian yang mengalami kejadian seperti ini, indikator aki menyala, segera bawa ke bengkel Mas Bro ya, supaya mobil kalian itu yang pertama tidak mogok, yang kedua aki kalian nggak cepet rusak. Kemudian pesan saya tetap santai Mas Bro ya, jangan panik dan tenang ya. Aduh, bener-bener ya, dari kemarin tuh konsumen datang cuman bawa akinya saja, jadi aku nggak bisa ngecek kondisi mobilnya seperti apa dan bilangnya itu normal gitu. Nah, kebetulan saya di salah satu bengkel ini dan ketemu mobilnya, langsung saya cek, ternyata dinamo ampernya yang bermasalah. Ya Allah, saya itu sudah bisa memastikan loh kalau akinya itu nggak apa-apa Pak, akinya itu nggak apa-apa gitu loh. Aduh, ya yang namanya konsumen yang nggak tahu ya, jadi saya tetap belajar sabar untuk menghadapi konsumen seperti itu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Storm dan salam otomotif. Sukses buat kalian semua. Ya Mas Bro, pesan aku buat kalian semua, ini kalau kalian mengalami kejadian seperti itu, tiba-tiba dalam perjalanan indikator aki yang di dashboard itu tiba-tiba menyala, ya pesan saya cara manualnya seperti itu. Yang kedua, sebelum kalian praktekkan, silakan langsung matikan semua komponen yang ada di dalam mobil, terutama di bagian AC, itu yang nyebutnya paling banyak, atau nyedot strum aki itu paling banyak. Kemudian audio, kemudian apa ya, kalau lampu utama mending minggir dulu baru kalian matikan lampu utamanya. Soalnya kalau nggak kalian matikan, nanti strom yang ada dalam aki itu cepet tekor gitu loh Mas Bro, kesedot terus karena dinamo ampernya nggak berfungsi gitu. Makanya tetap tenang. Kemudian setelah kalian menepi, itu bisa panggil teknisi atau bengkel terdekat, terutama di teknisi dinamo ya, yang paham tentang dinamo amper. Atau kalau nggak gitu, cari informasi di Google bengkel dinamo amper. Nah, jadi seperti itu Mas Bro ya. Ini kalau kalian biarkan terus, aki kalian bakal cepet tekor. Ini kalau memang kalian kejadian seperti ini, kemudian strumnya itu yang ada dalam aki itu berkurang atau habis total, kalau bisa strum dahulu ya. Kalau memang kalian yakin kalau memang aki kalian masih kondisi baru, strum dulu, karena dia tekor itu gara-gara kesedot semua yang ada dalam mobil ini, yaitu lampu, audio, AC dan lain sebagainya. Ya seperti itulah Mas Bro ya. Jadi daripada beli baru, eman banget karena apa namanya, harganya juga lumayan mahal gitu. Tapi kalau memang kalian merasa akinya masih baru dan masih benar-benar masih bagus, ya cas dahulu untuk menghemat pengeluaran, karena memang untuk memperbaiki dinamo amper itu estimasinya antara 200, 300 bahkan sampai 400, bisa jadi sampai 500 tergantung dari jasa, karena jasa itu tidak bisa dipatok ya. Untuk harganya juga saya juga apa namanya, fleksibel ya. Ada yang tukang mau nyamperin kalian dalam jangka waktu dalam jangka jarak yang jauh juga mau, itu juga jasanya lumayan mahal gitu. Ya Mas Bro, semoga informasi ini bermanfaat. Oke, bye.